Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Ram Nuni. Kali ini kita akan membahas berita dan masih akan berbincangkan, yaitu tentang pergantian Panglima TNI yang sinyalnya akan digantikan oleh Kasal Yudo. Nah, ini sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. DPR sebut ada sinyal KSAL Yudo gantikan Andika jadi Panglima TNI. Ya, berarti peluang jadi Dudung Abdul Rahman lewat kayaknya ya, karena kalau kita lihat pensiunnya sama-sama setahun ya, dan saat ini memang Kasal itu belum mempunyai belum mendapatkan jatah ya, salah satu matra dari 3 matra itu untuk menjadi Panglima TNI. Baik, langsung kita baca dan kita ulas. DPR sebut ada sinyal KSAL Yudo gantikan Andika jadi Panglima TNI. Jakarta, CNN Indonesia. Wakil Ketua DPR Ludwig Frederick Paulus memberikan sinyal Kepala Staf Angkatan Laut KSAL Yudo Margono akan menjadi Panglima TNI baru pengganti Jenderal Andika Perkasa. Pernyataan Ludwig ini terutama merespons pertemuan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Pratikno dengan Yudo di Gedung Utama Sekretariat Negara Senin 21 November. Ludwig tak menampik pertemuan keduanya menjadi sinyal penunjukan Yudo. Ya, bisa itu dikaitkan suatu sinyal, kata Ludwig di Jakarta Selasa 22 November. Namun dia menyebut penunjukan Panglima TNI baru merupakan hak prerogatif Presiden. Menurutnya tidak ada aturan baku soal pergantian antar matra TNI yang bisa menjadi Panglima. Menurut Ludwig, Undang-Undang Nomor 34 tentang TNI yang mengatur soal penunjukan Panglima hanya menyebut bahwa posisi Panglima bisa dijabat secara bergantian antar matra. Artinya, kata dia, tidak ada kewajiban pergantian posisi tersebut. Meski secara urutan kini posisi Panglima menjadi giliran Matra Laut, Ludwig menilai Presiden Jokowi tetap memiliki wewenang penuh menentukan pilihan. Karenanya menurut semua kepala staf, baik darat, laut maupun udara, tetap memiliki kesempatan. Kalau sekarang AD lagi dapat AL, dapat AO. Karena itu hak prerogatif Presiden, beliau pilih yang mana kita tunggu aja, katanya. Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Golkar itu menyebut pihaknya hingga kini masih menunggu surat Presiden Supres berisi nama usulan Jokowi. Kemudian dia menyebut pemerintah memiliki waktu hingga akhir pekan ini atau 20 hari sebelum masa reses pada 16 Desember atau waktu pensiun Andika pada 21 Desember mendatang. Berarti kalau dihitung kita itu kan mulai reses tanggal 16 Desember, paripurna sidang ditarik ke belakang tanggal 25 paling lambat surat dari Presiden sudah masuk DPR menyampaikan siapa calon Presiden TNI, katanya. Ya, sobat sekalian, itu ya. Jadi akan ada masa reses 16 Desember ya. Ngomong-ngomong masa reses, kita ketahui reses anggaran untuk reses itu sangat besar sekali ya, sampai miliaran. Di saat kondisi sekarang rakyat sedang susah ya, ekonomi sedang melambat, kemungkinan 2003 resesi. Ya, sobat sekalian, jadi memang kalau kita melihat Andika itu akan pensiun tanggal 21 Desember. Jadi kalau kita merunut ke belakang, berarti Andika itu ya hanya menjabat 1 tahun. Nah, kalau kita melihat memang tidak ada aturan baku terkait siapa aturan gantian matra, siapa yang akan menjabat Panglima TNI. Tetapi yang patut kita ketahui ya, selama ini kebanyakan memang dari Angkatan Darat ya. Kalau kita merunut ke belakang ya, ada Muldoko ya, kemudian Hadi Cahyanto ya, kemudian Andika, sama dari Hadi Cahyanto kemudian Andika dari Angkatan Darat, kemudian Angkatan Udara ya, kemudian Andika itu Angkatan Darat lagi. Nah, ini kemungkinan ada sinyal yang lebih lebih preference untuk ke KSAL yaitu Yudo Margono. Nah, kalau kita melihat konstelasi 3 matra ini ya, KSAD itu dijabat Dudung, kemudian KSAL itu dijabat Yudo Margono, kemudian KSAU Fajar Prasetyo. Ini
Kasat Dudung dan juga Kasal Yudo ini sama-sama hanya tinggal setahun lagi masa pensiun ya. Artinya memang kalau kita melihat masa jabatan yang benar-benar efektif itu tidak benar efektif ya kalau setahun, itu minimal 3 tahun lah untuk bisa memberikan perubahan di institusi TNI ini. Nah, ada arah Kasal karena memang sebelumnya sudah Andika ya dijadikan Panglima TNI. Kalau kita melihat Dudung Abdurrahman itu akan pensiun November 2023 ya, kemudian sama juga Yudo Margono yang pensiun 2003. Tinggal KSAO yaitu Fajar Prasetyo ini masih agak lama ya, kemungkinan 2024 ataupun April 2024. Artinya masih mempunyai peluang juga untuk jabatan Panglima TNI. Nah, sobat sekalian, kalau kita melihat memang kecenderungan untuk dipilih lagi atau menjadi panglima itu banyak motif motif politiknya daripada motif meritokrasi ataupun achievement. Kita ketahui panglima TNI ataupun yang memperoleh jabatan atau jabatannya naik dengan melesat itu ya tidak lepas dari ya faktor-faktor politik yang saat ini atau faktor kedekatan dengan relasi istana ataupun kedekatan dengan orang yang mempunyai kekuasaan. Nah, kalau kita melihat Kasat Dudung itu kan cepat sekali dari Pangdam kemudian bintang 3 ya, karena kedekatan dengan penguasa. Kemudian juga kita ketahui Andika sendiri itu adalah menantunya Hendro Priyono ya. Jadi ke depannya ini kita melihat jabatan Panglima TNI ini dalam tanda kutip lebih diisi karena faktor politik ya, atau kedekatan relasi politik. Nah, ini yang harus kita jadikan tanda tanya ya, ke depannya ini institusi TNI ini akan menjadi lebih profesional atau lebih bermuatan politik. Nah, memang kalau kita melihat yang juga kita ingin sampaikan adalah institusi TNI ini adalah institusi yang sangat powerful ya, kemudian juga mempunyai potensi yang luar biasa. Masih banyak suatu hal yang belum tercapai untuk tujuan TNI terkait dengan keamanan negara ataupun keamanan nasional, yaitu tentang isu separatis. Nah, isu-isu ini belum terselesaikan pada saat jabatan Panglima TNI Andika, dan memang kalau kita melihat lama jabatan Andika cuma setahun, jadi kurang bisa bergerak bebas untuk memberikan aroma yang sifatnya reformasi ataupun perubahan yang besar terhadap institusi Polri. Misalnya untuk masalah keamanan nasional yang masih menjadi pertanyaan ya. Untuk nasional misalnya masalah tentang gerakan Papua Merdeka ya, itu saat ini belum tersentuh ya. Padahal potensi kita ya TNI itu luar biasa, SDM-nya banyak, kemudian alutsistanya juga lumayan, tetapi untuk penanganan yang sifatnya strategis, ancaman yang sifatnya strategis yang seharusnya bisa ditangani oleh TNI itu seakan masih menunggu ataupun ini sesuai dengan itikat baik, sesuai dengan keputusan politik. Padahal ketika kita melihat undang-undang ya, TNI itu fungsinya untuk melindungi ya segenap tumpah darah bangsa gitu ya. Dan kalau kita melihat bukan hanya untuk misalnya untuk isu Papua misalnya, itu bukan hanya masalah sipil yang terancam, tetapi juga anggota TNI juga terancam ya. Kenapa misalnya dengan kekuatan potensi yang luar biasa ini tidak memberikan solusi yang komprehensif untuk masalah keamanan nasional di Papua,
terutama untuk masalah gerakan separatis Papua Merdeka ya. Justru yang lebih tajam adalah memakai ya anggaran itu untuk memerangi sipil ya, dengan adanya Densus 88 ya, kemudian juga TNI yang sampai bergerak ke arah sipil ya, sampai menurunkan baleho ya, itu kan bukan tupoksinya gitu ya. Yang tupoksi yang paling sesuai dengan undang-undang ya melindungi ya segenap bangsa dan negara, dalam ini ancaman yang merugikan bangsa dan negara, terutama untuk gerakan separatis Papua Merdeka yang saat ini belum terselesaikan. Nah, dengan masa kerja 1 tahun kita lihat apakah Andika itu sukses atau tidak ya. Kita lihat indikator dulu ya, apakah kedepannya sebelumnya ya sebelum Andika menjabat nilai sesuai indikator itu baik atau tidak, kemudian juga saat ini bagaimana pencapaiannya. Nah, terkait dengan pergantian Panglima TNI ini juga hal yang masih dijadikan tanda tanya ya, terkait bagaimana saat ini yang lebih ditonjolkan adalah siapa yang menjadi Panglima TNI itu yang lebih mempunyai kedekatan secara politis daripada yang sifatnya achievement ya, meritokrasi ya. Nah, misalnya sekarang potensi yang menggantikan Panglima TNI ataupun Andika yaitu Yudo ya, Yudo Margono, yang itu akan pensiun setahun yang akan datang, berarti November 2023, artinya tidak melewati pemilu ya. Kemudian juga sama ya, Kasat Dudung Abdurrahman itu ketika nanti kalau menjabat Panglima TNI itu akan pensiun 2023. Tinggal KSAU ya, Pak Fajar Prasetyo itu masih awet hingga kurang lebih 2024 April. Nah, saat ini memang kecenderungan penunjukan itu masih bermuatan politis ya. Misalnya Dudung itu lebih dekat kepada kubu Teuku Umar ya, atau Megawati. Kemudian Andika ditunjuk karena menantu Hendro Prasetyo. Kemudian Sokol ya, Yudo itu lebih mempunyai menjalin kedekatan agak dekat kepada kekuasaan. Nah, kedepannya kita khawatir ya institusi ini hanya akan diisi karena ada muatan yang sifatnya politis, kedekatan relasi saja ya, dan tidak berdasarkan karir atau achievement ya. Jadi kasihan ya prajurit yang sudah ataupun anggota yang sudah berjuang karena untuk menegakkan fungsi institusi Polri sesuai dengan fungsi tupoksi ya, itu terhalang karena ada orang yang lebih mendekat kepada kekuasaan, mendekat kepada kekuasaan untuk mendapatkan jatah panglima misalnya. Nah, ini yang menjadi kedepannya menjadi koreksi bagi institusi TNI agar lebih profesional lagi. Dan kita juga melihat ya ada potensi yang juga mempunyai peluang besar untuk menjadi Panglima TNI, yaitu misalnya menantu LPP ya, LPP Maruli Simanjuntak. Itu kalau kita melihat yang saat ini menjadi Pangkostrat dan bintang 3, itu kemungkinan untuk menjadi Panglima juga besar ya. Jadi kedepannya ini kita juga berharap institusi kedepannya ini bukan hanya jabatan Panglima ini bukan hanya diisi karena kedekatan relasi tertentu gitu ya, lebih kepada fungsi tupoksi TNI. Jadi banyak sekali ya PR-PR yang belum tergarap oleh TNI ya, misalnya masalah perbatasan dengan GCS ya, Laut Cina Selatan, yaitu perlu tindakan tegas. Kemudian juga gerakan separatis Papua Merdeka itu yang saat ini belum terselesaikan, dan kita masih berpikir ataupun TNI lebih yang dananya itu sudah lumayan besar, itu belum terselesaikan hingga saat ini untuk perbatasan.
dan cenderung menilai ataupun menunggu ya yang keputusan ataupun itikat politik dari penguasa. Nah, seharusnya kedepannya hal yang patut kita berikan dorongan adalah perbaikan TNI ke depan lebih baik ya, dari segi profesionalitas, kemudian juga dari penunjukan Panglima itu berdasarkan karir ya, lebih ditonjolkan daripada lebih ditonjolkan dari segi karir daripada faktor-faktor relasi ataupun yang mendekat kekuasaan. Nah, akhirnya kalau semuanya melihat ada kecenderungan Panglima ataupun jabatan itu ditunjuk berdasarkan relasi, semuanya akan saling berlomba ya, saling berlomba mendekat kepada kekuasaan, kemudian melupakan yang namanya achievement ataupun tupoksi yang seharusnya dikejar oleh TNI dalam hal ini untuk perbaikan ke depan. Ingat bahwasanya TNI itu adalah negara, semuanya anggaran itu sudah besar ya. Kita berharap, rakyat itu berharap fungsi TNI itu dikembalikan kepada tupoksinya sesuai undang-undang, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, termasuk juga permasalahan perbatasan dan juga masalah yang sifatnya separatis yang merongrong negeri ini ya harus segera diselesaikan ke depannya agar TNI menjadi lebih profesional lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.